Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Di video kali ini saya akan membahas tentang suami yang pelit, suami yang suka perhitungan pada istri, suami yang tidak terbuka masalah keuangan, ya. Suami yang tidak peduli dengan kekurangan yang ada di dalam rumah tangganya. Nah, di sini saya juga akan membagikan tips bagaimana sih caranya untuk menyikapi suami yang seperti ini, ya. Kita tidak bisa menyalahkan pihak wanita saja ya ketika rumah tangga tersebut kekurangan. Bisa saja memang suaminya itu orang yang sangat pelit, orang yang sangat perhitungan kepada istri, tetapi uangnya malah digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya untuk kebutuhan hobinya ya, atau untuk bersenang-senang dengan orang lain, atau ada juga ya yang sampai dia berhutang sana sini, semua uang gajinya digunakan untuk senang-senang dengan wanita idaman lain. Nah, ini nggak benar. Karena kalau misalkan Anda punya hubungan gelap dengan orang lain, itu bisa membuat ekonomi Anda nanti morat-marit, rezeki Anda seret. Ataupun misalkan ada uang ya, rezeki Anda lancar tetapi nggak jelas hilangnya kemana. Jadi nggak berkah begitu ya. Untuk itu, di sini saya akan membahas bagaimana caranya untuk mengatasi pasangan atau suami ya yang pelit. Nah, langsung saja saya bahas ya rekan cinta. Hal pertama yang perlu untuk Anda lakukan ketika Anda mendapati pasangan Anda ini pelit kepada Anda adalah Anda perlu untuk menimbang-nimbang kira-kira besaran pemasukan dengan pengeluaran ini seimbang atau tidak. Apakah memang suami Anda ini menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang sekiranya membuat dia terkesan pelit di mata Anda? Mungkin saja dia punya cicilan motor atau cicilan mobil ya, atau mungkin jarak antara rumah dengan kantornya ini cukup jauh sehingga nanti dia membutuhkan bensin ya, butuh ini itu. Nah, kalau misalkan Anda rasa pendapatannya sangat besar ya, bahkan pengeluaran yang dikeluarkan itu tidak seberapa, tapi kok dia masih pelit kepada Anda, maka inilah yang perlu untuk diwaspadai. Ya, tetapi kalau misalkan memang dia punya penghasilan besar, tetapi pengeluaran atau kebutuhan yang perlu untuk dikeluarkan memang besar, maka ya orangnya tadi tidak pelit kepada Anda ya, memang adanya sebegitu gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah pembelajaran juga bagi para istri agar tidak semena-mena atau mengira-ngira tanpa adanya pertimbangan, akhirnya menuduh suaminya pelit, padahal suaminya memang pas-pasan, begitu. Tapi beda halnya kalau misalnya kasusnya memang suaminya sangat pelit, maka Anda perlu kembali untuk melangkah ke yang kedua. Apa itu Mbak Nikmah? Yang kedua adalah Anda perlu untuk mengajak suami Anda komunikasi terkait dengan keuangan. Terkadang suami itu tidak menyadari banyaknya pengeluaran dari istri. Bahkan harga popok atau harga minyak goreng saja ya, tidak semua suami itu tahu. Mungkin dia berpikir murah gitu ya, sehingga uang belanja yang diberikan kepada istri itu pas-pasan ya, karena suami tidak tahu bidangnya atau tidak tahu ya besaran rincian harga kebutuhan pokok di dalam rumah itu apa saja. Maka dari itu gunakanlah cara yang kedua, ajak dia untuk komunikasi, begitu. Nah Mbak Nikmah, saya sudah ajak komunikasi suami saya nih Mbak Nikmah, tetapi kok suami saya masih saja pelit ya sama saya. Kemudian yang ketiga perlu untuk Anda lakukan adalah Anda perlu untuk membuat suami Anda kembali mencintai Anda. Coba Anda lihat atau coba Anda kembali pikirkan zaman dulu ketika Anda masih awal-awal menjalin hubungan cinta ya dengan dia, apakah dia memang pelit seperti itu atau tidak. Kalau misalkan dia itu dari awal memang pelit seperti itu, saya sudah pernah bahas, itu berarti sifatnya. Mungkin dia dulu memang dibesarkan dari keluarga yang seperti itu, sehingga dia menjadi pribadi yang pelit juga. Sudah mendarah daging pelitnya ini sejak kecil begitu. Kalau yang sudah dari kecil dia cenderung pelit ya, maka memang butuh penanganan khusus nih rekan cinta ya. Dia perlu untuk disadarkan sedikit demi sedikit, butuh kesabaran. Nah kemudian kalau misalkan pelitnya ini baru-baru aja, bisa saja memang karena dulu pernah
terjadi permasalahan ya antara Anda dengan dia, membuat dia bete sama Anda sebagai istrinya. Akhirnya dia nggak mau lagi bahagiain Anda, dia nggak mau manjain Anda, dan dia pelit kepada Anda. Karena masih ada rasa sakit hati di dalam hatinya. Maka dari itu, mengembalikan rasa cintanya kepada Anda ini sangat penting sekali rekan cinta. Karena rumusnya begini, ketika seseorang mencintai orang ya, atau ketika suami mencintai istrinya, otomatis sang suami ini akan berusaha untuk membahagiakan istrinya. Suami ini akan membackup semua keperluan istrinya. Ya, ini saya maksudkan, serulang. Jadi kalau misalkan suami Anda sudah mencintai Anda, apapun yang Anda butuhkan, pasti dia akan memberikan tanpa pikir panjang. Begitu. Tentunya dalam hal baik ya, kebutuhan rumah tangga ini ya rekan cinta. Tetapi kalau misalkan suami Anda orangnya itu kurang cinta kepada Anda, atau masih ada rasa sebel kepada Anda, maka inilah yang akhirnya membuat dia pelit kepada Anda. Begitu. Maka dari itu rekan cinta sangat penting ya rasa cinta ini untuk dimiliki suami Anda agar dia tidak pelit lagi kepada Anda. Jadi sangat simpel sekali, tetapi memang prakteknya butuh kesabaran ya, butuh benar-benar istiqomah. Anda harus menjadi sosok istri yang dicintai, sosok istri yang benar-benar bisa membuat suami nyaman, membuat suami benar-benar rela memberikan apapun kepada Anda. Tidak hanya cinta kasihnya, tetapi juga materinya. Nah rekan cinta, itulah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan bagi rekan cinta yang mungkin ingin agar rasa cinta pasangan Anda semakin kuat, Anda juga bisa menggunakan terapi balik rasa ya. Ini khusus untuk rekan cinta yang mungkin pasangannya sudah mulai hilang rasa cintanya. Tetapi kalau misalkan Anda ingin mencegah suami Anda agar tidak neko-neko ya, Anda cukup menggunakan terapi ikatan batin. Terkait dengan terapi ikatan batin ini bisa Anda tanyakan langsung kepada saya di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Terus saksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.